cara bersuci dari hadas kecil. Kita sudah menuntaskan terkait dengan tata cara bersuci dari hadas kecil, yaitu dengan berwudu. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait dengan hadas besar, apa yang menyebabkan hadas besar, dan kemudian bagaimana cara kita mensucikan diri dari hadas besar tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadas kecil yang nantinya diangkat dengan cara berwudu, yaitu kondisi di mana sebagian anggota tubuh kita dia dihukumi tidak suci. Yaitu ada 4 anggota tubuh yang dihukumi tidak suci. Wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Itu hadas kecil. 4 anggota tubuh kita dihukumi tidak suci, sehingga cara mengangkatnya dengan berwudu. Adapun hadas besar adalah kondisi di mana seluruh anggota tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita dihukumi dalam keadaan tidak suci. Maka cara mengangkatnya adalah dengan mandi wajib. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Sebentar Pak ya. Ini dia ya. Mandi wajib dalam perspektif fikih 4 mazhab. Jadi akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan bagaimana tata cara mengangkat hadas besar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan mandi wajib? Ya, disebutkan di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, mandi wajib adalah meratakan air ke seluruh anggota tubuh dengan cara tertentu. Ya, meratakan air ke seluruh anggota tubuh dengan cara tertentu, yaitu ada tata cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i dalam hal ini beliau kemudian menyempurnakan dengan mengatakan yang dimaksud dengan mandi wajib adalah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat. Mengalirkan air seluruh badan dengan niat. Kalau tadi pengertian sebelumnya hanya kemudian meratakan air saja, Imam Syafi'i menambahkan pengertian ini dengan kata niat. Ya, harus dengan niat untuk mengangkat hadas. Kemudian Imam Malik beliau mengatakan, yaitu menyampaikan atau meratakan air serta menggosokkannya ke seluruh badan dengan niat supaya boleh melakukan sholat. Jadi Imam Malik lebih menyempurnakan lagi, ibu-ibu. Beliau mengatakan tidak cukup hanya sekedar meratakan saja, tetapi harus dipastikan digosok-gosok. Ya, nanti ini masuk nanti perbedaan ulama terkait dengan rukun dalam mandi wajib nanti. Menggosokkannya ke seluruh badan dengan niat supaya boleh melakukan sholat. Ya, dengan niat supaya boleh melakukan sholat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dalilnya? Apa dalil yang mensyariatkan terkait mandi wajib ini? Dalilnya bisa kita lihat di surah Al-Maidah. Ini masih dalil yang sama, ayat yang sama terkait dengan wudu, ya, di surah Al-Maidah juga. Maka Allah katakan, wa in kuntum junuban fatahharu, dan kalau kalian dalam kondisi junub maka bersucilah. Maksud bersuci di sini adalah mandi, karena di kalimat sebelumnya Allah menjelaskan tentang tata cara wudu, tata cara bersuci dari hadas kecil. Maka kalimat ini ketika Allah mengatakan dan kalau kamu junub bersucilah,
otomatis ini maksudnya bukan berwudu lagi, tapi dengan cara mandi wajib. Dengan cara mandi wajib. Dan kemudian dikuatkan dengan banyak hadis yang menjelaskan terkait dengan perintah mandi wajib. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalil dari sunnah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hikmahnya? Kenapa kemudian seorang muslim itu dia diperintahkan untuk mandi atau untuk mandi wajib khususnya? Maka hikmahnya yaitu untuk kebersihan. Ya, yang pertama adalah untuk kebersihan, memastikan bahwasanya diri kita itu bersih. Apalagi dalam konteks seseorang dia baru suci dari hadas, dari misalnya kalau perempuan baru suci dari haid dan nifas misalnya, otomatis dikarenakan sebelumnya berada dalam kondisi yang kotor, maka ketika disyariatkan mandi wajib menjadikan bersih dirinya, ya, menjadikan dirinya bersih. Atau kemudian mengembalikan kesegaran dan kebugaran badan. Ketika seseorang merasakan letih, nanti Bapak Ibu, di antara penyebab seorang junub itu adalah ketika dia melakukan hubungan badan. Itu kan otomatis untuk mengembalikan kesegaran, kebugaran tubuh lagi, maka itulah kemudian disyariatkan seorang untuk mandi. Jadi hikmahnya disebutkan di sini ada dua. Yang pertama untuk kebersihan, yang ketiga untuk menyegarkan, untuk mengembalikan kesegaran atau kebugaran badan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya apa saja perkara yang menyebabkan seseorang wajib mandi? Ya, apa saja perkara yang menyebabkan seorang wajib mandi? Yang pertama adalah khurujul mani, yaitu keluarnya mani atau sperma. Di sini dijelaskan yaitu apabila air mani keluar dari kemaluan laki-laki atau wanita disertai rasa nikmat. Ada 3 jenis air Bapak Ibu, ini sudah pernah kita jelaskan. Ada mani, ada madhi, ada wadi. Kalau mau kita tambah jadi 4, ada air kencing. Ya. Nah, keempat hal ini, kalau air kencing itu otomatis jelas. Kalau wadi itu dia keluar biasanya setelah buang air kecil, itu wadi. Kalau madhi itu ketika seseorang bersyahwat. Kalau mani itu ketika puncaknya. Maka di sini disebutkan kalau mani itu disertai dengan rasa nikmat. Kemudian meskipun keluarnya sewaktu tidur atau sewaktu terjaga. Nah, sewaktu tidur misalnya seorang mimpi basah atau sewaktu terjaga, ya, dalam kondisi dia sadar. Kemudian dijelaskan di sini bahwasanya mani itu bisa keluar disebabkan ketika memandang atau berpikir, ya, memandang atau memikirkan sesuatu yang menimbulkan syahwat, atau kemudian sebab melakukan hubungan badan. Maka di sini disebutkan apapun bentuk hubungan badannya maka masuk kategori junub. Ya, di sini jelaskan misalnya dengan orang hidup misalnya, atau mungkin dengan orang sudah meninggal, maka tetap masuk kategori junub. Atau bahkan dengan hewan. Nah, kan ada juga kadang Bapak Ibu, ya, ini kan orang yang sudah tidak normal lagi, ya, terkadang dengan hewan, maka tetap masuk kategori bagi dia junub. Ya, jadi tidak kemudian hanya dalam konteks normal saja, dalam konteks tidak normal pun ketika khurujul mani, ketika keluar mani, maka wajib baginya untuk mandi. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini Bapak Ibu adalah sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga menantunya. Jadi beliau sepupunya juga kemudian menjadi menantu. Kalau dalam hadis yang lebih lengkap, ya, disebutkan Ali bin Abi Thalib ini dia mengatakan, aku adalah seorang laki yang sering keluar madhi. Ya, Ali bin Abi Thalib dia mengatakan seperti itu. Maka kemudian dia memerintahkan orang lain bertanya kepada Rasulullah. Jadi dalam hadis lain bukan beliau langsung bertanya, tapi orang lain suruh bertanya. Kenapa orang lain suruh bertanya? Karena malu dia. Masa nanya sama mertua terkait dengan hal ini? Malu dia.
Akhirnya kemudian disuruh orang lain untuk bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hal ini. Jadi Ali mengatakan, saya termasuk orang yang suka keluar mazi. Maka kemudian disuruhnya orang bertanya kepada Rasulullah. Maka ini jawaban Rasulullah, keluar mazi wajib berwudu dan keluar mani wajib mandi. Jadi kalau mazi itu berarti menandakan dia mendapat hadas kecil sehingga diangkat dengan cara berwudu. Kalau mani itu hadas besar, cara mengangkatnya yaitu dengan mandi wajib. Ini yang pertama, ya, yaitu ketika keluarnya mani. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu kalau misalnya temanya sedikit dewasa, ini ada anak-anak pula sini kan. Ini adalah ilmu. Suatu ketika seorang sahabiah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah tidak malu terhadap perkara yang hak. Jadi kemudian sahabiah ini bertanya kepada Rasulullah terkait dengan hal-hal yang sifatnya sensitif. Berikutnya yang kedua adalah bertemunya dua alat kelamin meskipun tidak keluar mani. Ya, yang kedua adalah bertemunya dua alat kelamin meskipun tidak keluar mani. Disebutkan, dijelaskan di sini baik kubul ataupun dubur. Ya, baik kubul ataupun dubur. Kalau kubul ini halal diperbolehkan selama dengan pasangan yang halal. Kalau dubur haram. Ya, kalau dubur haram baik dengan pasangan yang halal apalagi dengan bukan pasangannya. Laki-laki atau perempuan. Ya, ini berlaku bagi laki-laki atau perempuan secara sukarela ataupun dipaksa. Ya, dalam konteks misalnya sukarela atau dipaksa, diperkosa misalnya, dalam keadaan tidur ataupun terjaga. Jadi intinya apapun kondisinya ketika terjadinya bertemu dua alat kelamin, maka wajib mandi walaupun tidak sampai khurujul mani. Ya, tidak sampai khurujul mani. Ini kalau di kitabnya Bapak Ibu, di kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu sebenarnya pembahasannya cukup mendetail dan panjang dan lebih vulgar lagi bahasanya. Ini saya pilih dengan bahasa yang lebih disederhanakan. Itu bedanya orang Arab sama orang Indonesia, Bu. Ya, kalau orang Arab itu bagi mereka hal-hal seperti ini tidaklah tabu. Ya, tidaklah tabu kok, tapi kalau orang Indonesia agak tabu. Makanya banyak hikmahnya kenapa Nabi Muhammad diutus di Arab. Mungkin kalau diutus di Indonesia banyak kalimat-kalimat yang disensor mungkin. Tapi kalau orang Arab enggak. Maka Bapak Ibu kalau baca hadis itu kalimatnya apa adanya. Karena bagi orang Arab itu bukan satu hal yang tabu. Bahkan kami kadang Bapak Ibu pas lagi di Mesir kadang sedang khutbah, sedang ceramah itu memang dengan bahasa yang apa adanya disampaikan dan yang orang dengar biasa aja. Dan dia tidak perlu kayak saya ini kan agak harus menyampaikan kata pengantar dulu. Mohon maaf Bapak Ibu kalau orang Arab enggak, karena bagi mereka itu hal yang biasa. Ya. Bapak Ibu jangan kaget kalau misalnya lihat kitab-kitab fikih ketika membahas masalah ini memang bahasanya kalau bahasa istilah kita menyebut dengan istilah vulgar. Ya, bahasa yang apa adanya. Dalilnya ya hadis diriwayatkan dari Aisyah dan Abdullah bin Amr. Beliau hadis Rasulullah SAW mengatakan, apabila bertemu dua khitan maka wajiblah mandi meskipun tidak keluar mani. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka hadis-hadis tentang keluarga, tentang suami istri, tentang hal-hal yang biasanya tentang hubungan suami istri itu hampir rata-rata diriwayatkan oleh istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Aisyah adalah istri beliau yang paling cerdas, yang paling banyak menurunkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan istri beliau yang termuda dan satu-satunya gadis. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, penyebab hadas besar. Yang ketiga ini khusus bagi wanita. Ya, kalau tadi yang pertama dan kedua itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Kalau yang ketiga ini hanya berlaku bagi perempuan saja, yaitu haid dan nifas. Ya, haid itu darah yang keluar rutin ya bagi seorang wanita. Kalau nifas yaitu darah yang keluar setelah melahirkan.
Nah, dalilnya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala yaitu di surah Al-Baqarah ayat 222. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang haid, maka katakanlah dia adalah azan, ya, suatu yang kotor, suatu penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita dalam kondisi haid, ya. Wala taqrabuhunna hatta yathurun, dalam ayatnya, dan janganlah kalian mendekati mereka, dalam tanda kutip mendekatinya, hatta yathurun, yaitu sampai mereka suci, ya, sampai mereka suci. Nah, hadisnya kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Fatimah binti Abu Hubaish, Rasulullah mengatakan, apabila mulai datang haid hendaklah kamu meninggalkan sholat, apabila ia telah berhenti maka hendaklah kamu mandi dan mengerjakan sholat. Nah, ini dalil yang memerintahkan, ya, bagi wanita dalam kondisi haid maka mereka tidak boleh sholat, dan kalau sudah suci maka kemudian mereka wajib mandi sebelum melaksanakan sholat. Berikutnya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya ibu-ibu lebih paham. Bisa sampaikan di sini karena ada bapak-bapak, kali bapak-bapak tak tahu gitu kan, biar tahu juga jadinya. Ya, waktu haid Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini para ulama kenapa mengkaji ini? Karena ada hukum yang harus disimpulkan, ya. Waktu paling sebentar yang paling cepat minimal yaitu 1 hari 1 malam. Ya, waktu paling sebentar haid itu yaitu 1 hari 1 malam. Waktu paling lama yaitu 15 hari. Jadi waktu paling sebentar itu 1 hari 1 malam, waktu paling lama itu 15 hari, waktu normal 6 sampai 7 hari. Nah, kenapa kemudian para ulama Bapak Ibu mencoba mengkaji terkait dengan ini? Karena ada hukum terkait dengan di luar ketentuan ini. Maka kalau misalnya kurang dari 1 hari 1 malam, ya, atau lebih dari 15 hari, maka tidak disebut haid lagi, maka disebut dengan darah istihadah. Nah, ini hukumnya berbeda. Kalau misalnya tadi tidak sampai 1 hari 1 malam, ini mohon maaf, keluar sebentar, habis itu tidak ada keluar lagi, ditunggu sampai seharian tidak keluar, sampai besok tidak ada lagi, berarti bukan haid, berarti itu istihadah. Tapi kalau sudah 15 hari, masuk hari ke-16, masih juga ada yang keluar, itu istihadah juga namanya. Nah, kalau istihadah ini dia tetap wajib sholat, ya, tetap wajib sholat, tetap berpuasa, cuman bedanya nanti setiap akan melaksanakan sholat dia harus bersuci terlebih dahulu, ya, harus bersuci terlebih dahulu. Nah, ini kemudian para ulama mengkajinya, diteliti, inilah kemudian disimpulkan waktu paling sebentar dan waktu paling lama kurang dari 1 hari maka ini tidak dihitung haid, masuk istihadah. Lebih dari 15 hari maka ini juga tidak dihitung haid dan masuk istihadah. Adapun nifas Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, waktu nifas disebutkan para ulama mengatakan waktu paling sedikit tidak ada, ya, waktu paling sebentar tidak ada. Dalam artian walaupun hanya sedikit pun setelah melahirkan keluar, misalnya setelah melahirkan, kemudian misal melahirkan pagi, siang sudah tidak ada lagi keluar, tunggu sore tidak ada juga, berarti sudah suci. Berarti sudah suci. Jadi kalau untuk nifas waktu paling sebentarnya tidak ada. Bahkan para ulama mengatakan, mencoba mengkaji, kalaupun ternyata setelah melahirkan ternyata tidak ada keluar darah, berarti tidak ada nifas. Misal walaupun mungkin hal ini langka atau mungkin bisa dikatakan tidak mungkin lah, tapi para ulama akan mencoba mengkaji walaupun suatu yang mungkin kemungkinan terjadi kecil. Jadi para ulama mengatakan, misalnya melahirkan, setelah melahirkan ternyata kemudian tidak ada darah nifas yang keluar, maka dia langsung mandi, langsung sholat, ya, langsung mandi, langsung sholat. Tetap dengan melahirkan itu berarti mendapatkan hadas besar, ya, dengan melahirkan itu berarti dia junub dapat hadas besar. Maka kalau tidak ada kemudian darah yang keluar,
berarti dia sudah suci dan wajib mandi. Dan ini berlaku Bapak Ibu baik dalam kelahiran normal atau mungkin orang keguguran. Jadi kadang ada ibu-ibu bertanya kan, Ustadz gimana kalau keguguran termasuk nifas enggak? Termasuk ketika ada darah yang keluar. Sampai kapan? Sampai darah berhenti. Biasanya mungkin kalau keguguran lebih cepat. Ya lebih sebentar. Maka para ulama tidak mengkaji waktu paling, mengatakan tidak ada waktu paling sedikit. Ya misalnya baru hamil sebulan keguguran, ya berarti dia hadas besar. Kemudian kalau ternyata besoknya sudah tidak ada darah keluar lagi, berarti sudah suci. Nah, waktu normalnya adalah 40 hari. Ya, waktu normal umumnya banyaknya adalah 40 hari. Waktu paling lama adalah 60 hari. Ya, waktu paling lama adalah 60 hari. Maka sama tadi konteksnya, jika lebih dari 60 hari maka itu disebut dengan darah istihadhah. Misal bagi ibu-ibu setelah melahirkan, itu kan dihitung tuh tanggal melahirkan, dihitung udah 60 hari masih juga, maka hari ke-61 itu namanya darah istihadhah dan sudah wajib sholat. Ya, itu darah istihadhah dan sudah wajib sholat. Ini saya yakin ibu-ibu sudah paham insyaallah, ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyebab junub berikutnya atau hadas besar berikutnya yaitu meninggal atau mati, ya, muslim yang mati atau meninggal selain mati syahid. Ya, orang yang meninggal selain mati syahid, syahid di sini maksudnya Bapak Ibu, syahid itu ada 3, mungkin sudah pernah menjelaskan. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Syahid dunia akhirat itu yang orang mengangkat senjata berjihad di jalan Allah kemudian meninggal. Ya, kita bisa katakan saudara kita yang di Gaza itu berjihad di jalan Allah karena memang dia melawan non-muslim, ya, mengusir penjajah. Sama ketika umat ketika Indonesia akan merdeka, ya, ketika berperang lawan Belanda, itu bisa masuk dalam kategori jihad fisabilillah. Maka ketika dia meninggal maka syahid dunia akhirat ini tidak perlu dimandikan. Jadi yang tidak perlu dimandikan itu orang yang mati syahid mengangkat senjata berperang di jalan Allah melawan musuh Islam, ya, maka kemudian ini masuk kategori mati syahid. Dunia akhirat dia tidak dimandikan. Tapi kalau dunia ini memang sama juga tadi dengan yang tadi, karena dunia ini payah mengetahuinya. Kalau dunia ini dia juga berjihad di jalan Allah mengangkat senjata, tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya karena dunia. Kalau ini sama, karena masalah niat hanya Allah yang tahu. Jadi kalau ada orang asalkan berjihad, dia berperang di jalan Allah, baik itu karena Allah atau tidak, kategori mati syahid. Ya, nanti terkait dengan karena Allah tidaknya Allah yang maha tahu. Nah, kalau orang yang meninggal ketika melahirkan, orang meninggal karena sakit, orang meninggal karena kecelakaan seperti misalnya sebutkan tenggelam, terbakar, ya, tertimpa bangunan, maka itu masuk kategori syahid akhirat. Dalam artian apa? Dia mendapatkan pahala syahid tapi tidak dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Itu maksudnya, ibu-ibu meninggal ketika melahirkan syahid, tapi ini konteksnya adalah syahid akhirat. Dia mendapatkan pahala syahid tetapi tidak dikategorikan sebagai orang yang mati syahid, sehingga berlaku baginya sama seperti orang meninggal yang lainnya. Nah, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika seorang meninggal itu dia dikategorikan junub. Maka saya sering menyampaikan dalam setiap misalnya pembahasan ini, saya mengatakan tata cara memandikan jenazah itu sama persis dengan tata cara mandi wajib, sama persis. Jadi Bapak Ibu, tata cara memandikan jenazah itu sama persis dengan tata cara mandi wajib, karena konteksnya sama. Orang yang meninggal itu maka dia dikategorikan junub, sehingga dia harus mandi. Bedanya cuma ini Bapak Ibu, kalau yang lain mandi sendiri, kalau ini dimandikan, itu aja bedanya. Kan kalau udah meninggal nggak mungkin mandi sendiri kan, lari orang mandi kan. Maka itu aja bedanya. Kalau yang tadi yang nomor 1 penyebab pertama, kedua, ketiga, dia junub kalau sudah suci mandi sendiri. Tapi kalau orang yang meninggal dia mendapatkan junub dengan meninggal,
dan dia dimandikan. Jadi sama persis tata caranya. Nanti paling bedanya yang satu mandi sini, satu dimandikan, sama jenis airnya. Ya, airnya kalau orang meninggal ada tambahannya terakhir Bapak Ibu, pakai air kapur barus yang terakhir. Kita kan enggak kan? Tidak mungkin pula orang masih terakhir pakai kapur barus, enggak. Itu bagi yang meninggal saja. Ada tujuannya untuk lebih mengawetkan, ya, agar tidak terlalu cepat bau, ya, karena kan memang jenazah terkadang, ya, atau bahkan normalnya akan bau cepat. Yang tidak normal itu orang-orang Allah berikan kemuliaan memang jenazahnya tidak bau-bau. Nah, ulama sepakat bahwasanya orang Islam diwajibkan secara kifayah dan secara ta'abudi. Jadi orang yang kita masih hidup ini hukumnya adalah fardu kifayah untuk memandikan jenazah seorang muslim yang meninggal dunia selain muslim yang mati syahid. Bagi kita fardu kifayah memandikan, bagi jenazah itu dia wajib mandi fardu ain. Ya, bagi jenazah itu dia wajib dimandikan. Kita yang hidup fardu kifayah, yang penting ada perwakilan memandikan, maka sudah cukup. Nah, ini yang keempat, penyebab seorang junub adalah ketika dia meninggal. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, tentang seorang sahabat yang meninggal dunia karena jatuh dari tunggangannya. Jadi satu ketika kalau saya tidak salah ini ketika haji, ya, ketika haji atau umroh. Jadi ada sahabat yang jatuh dari ontanya, ya. Jadi ternyata kecelakaan kendaraan yang ada dari zaman Nabi, Bapak Ibu, ya. Kalau dulu pakai onta, sekarang ya pakai ini kan. Jadi jatuh dari tunggangannya, meninggal. Jatuh dari tunggangan meninggal. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hendaklah kamu mandikan dia dengan air bidara dan kafankan dia dalam 2 helai kain kafan. Ya. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, hendaklah kamu memandikan dengan air bidara. Maka nanti kalau jenazah itu bedanya tadi, ada tambahan air bidara, ada tambahan kemudian air kapur barus. Kalau sabun sama, kita pakai sabun juga kalau mandi kan, jenazah juga sama. Beda tadi, ada tambahan air daun bidara, ada kapur barus. Kalau tata caranya sama persis, tidak ada bedanya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ya, penyebab mandi wajib yang kelima yaitu orang kafir yang masuk Islam. Nah, kalau ada orang masuk Islam, maka dia diperintahkan, disunnahkan untuk mandi. Ya, kalau ini nanti ini khilafiyah Bapak Ibu, karena nanti ada yang mewajibkan, ada yang mengatakan sunnah. Ya, nah ulama Maliki dan Hambali mewajibkan. Jadi menurut ulama Maliki dan Hambali, kalau ada orang non-Muslim masuk Islam, itu wajib mandi. Ya, masuk Islam dia kan, habis masuk Islam tidak langsung sholat dia, suruh mandi dulu, Pak, Bu, mandi dulu. Ya, habis mandi baru kemudian dia melaksanakan sholat. Ya, atau mungkin kalau ternyata ketika mandi nanti ada melakukan hal yang membatalkan mandinya, membatalkan wudunya, maka dia wajib juga wudu. Ini kan sudah kita bahas sebelumnya. Mandi itu sudah mengangkat hadas besar, otomatis tidak perlu wudu. Tapi kalau setelah mandi dia melakukan sesuatu yang menyebabkan batalnya wudu, mendapatkan hadas kecil, maka dia wajib berwudu. Ternyata habis mandi dia buang air kecil misalnya, maka wajib berwudu. Dalilnya Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Qais bin Asim, dia mengatakan bahwa dia telah meluk Islam. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan supaya mandi dengan air daun bidara, ya, mandi dengan air daun bidara. Jadi kalau ada orang masuk Islam, sunnahnya wajibnya mandi, dan nanti disunnahkan mandi dengan air daun bidara. Jadi boleh mandi dengan air biasa saja, tapi lebih afdol mandi dengan air daun bidara. Ini menurut mazhab Maliki dan Hambali, yaitu wajib. Tapi menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, mereka mengatakan itu sunnah saja kalau ternyata mereka tidak junub. Ya, kalau ternyata mereka tidak junub. Tapi kalau ternyata dia masuk Islam dalam kondisi junub, maka wajib mandi. Ya. Kenapa kemudian mazhab Maliki, Hanafi dan Syafi'i mengatakan tidak wajib? Alasannya apa? Karena Rasulullah tidak selalu menyuruh orang mandi kalau masuk Islam. Nah, jadi ada waktu, ada kasus kemudian Rasulullah merintahkan mandi, ada enggak?
Sehingga kemudian dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan itu sunnah, tidak wajib. Karena kalau wajib pastilah Rasulullah memerintahkan semuanya. Tapi ini ada yang sama Nabi disuruh, ada yang kemudian tidak disuruh. Berarti apa? Berarti mandi ketika masuk Islam ini hukumnya tidak wajib, tetapi sunnah saja. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu tadi ya 5 hal yang menjadi penyebab seorang wajib mandi. Yang pertama keluar mani, yang kedua ketika melakukan hubungan badan, yang ketiga haid dan nifas, yang keempat kalau meninggal, dan yang kelima kalau seorang masuk Islam. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, apa saja hal-hal yang diwajibkan dalam mandi wajib? Nanti ada yang sifatnya fardu atau rukun, ada yang sifatnya sunnah. Ini sama dalam konteks wudu juga sama. Ada yang dia masuk kategori wajib, ada yang sunnah. Mandi juga sama. Ada yang masuk kategori wajib, ada yang masuk kategori sunnah. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat terkait dengan mana yang masuk kategori wajib, mana yang masuk kategori sunnah. Yang pertama mazhab Hanafi, walaupun nanti intinya hampir sama Bapak Ibu, tapi nanti ada yang menjabarkan dengan detail, ada yang kemudian menyebutkan secara garis besar saja. Mazhab Hanafi ini termasuk yang merincikan. Maka beliau mengatakan yang pertama wajib membasuh mulut dan hidung. Jadi dalam mazhab Hanafi wajib berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Jadi tidak hanya bagian luar saja yang harus basah, bagian dalam basah, yang ada rongganya, hidung, mulut, termasuk nanti telinga ini juga wajib dimasukkan air. Ya, kemudian membasuh badan 1 kali, ini yang wajib 1 kali, yang sisanya itu sunnah. Kemudian membasuh kelamin. Ya, kemudian membasuh pusat dan lubang-lubang seperti lubang telinga. Ini tadi saya katakan dalam mazhab Hanafi didetailkan ya. Maka semua rongga-rongga di anggota tubuh kita itu harus basah. Ya, telinga ini harus basah paling enggak bagian dalam ini ya. Kalau wudu kan ini sunnah, tapi kalau mandi wajib harus basah luar dan dalamnya. Ini dalam ini harus kena air ya, dalamnya ini harus kena air. Kemudian membasuh seluruh rambut. Rambutnya Bapak Ibu harus basah. Kalau ibu-ibu yang misalnya rambutnya panjang atau mungkin saking panjangnya disanggul, diikat gitu, itu harus diurai. Ya, harus dilepas, harus diurai, dan harus dipastikan basah sampai ke kulit kepala itu. Sampai kulit kepala dan sampai ujung rambutnya. Maka semakin panjang rambut semakin banyak yang dibasuh. Kan ada pula orang apa istilahnya, biar viral rambutnya dipanjangin gitu kan sampai entah berapa meter, tanggung resiko sendiri kalau pas suci dari haid dan nifas. Ada perempuan tubuh mau tidak mau harus basah, suruh siapa rambut sepanjang itu harus basah semuanya ya. Kalau tidak mau repot ya yang wajar-wajar sajalah. Masa ya rambut sampai entah berapa meter, entah 5 meter, entah berapa, itu kan apa pula gunanya ya, malah menyusahkan diri sendiri. Berikutnya yang wajib dalam mazhab Syafi'i, membasuh kulit di bawah jenggot dan kumis. Ini bagi laki-laki. Ya, kalau wudu Bapak Ibu itu sunnah aja. Ya, kalau wudu itu sunnah saja. Tapi kalau mandi wajib ini harus basah semua nih. Kulit-kulit di bawah ini mungkin ada yang kumisnya lebat juga, harus pasti masuk air. Mungkin ada yang jambangnya segini penuh semua kan. Harus pasti nih masuk air ke sini semua. Tidak boleh ada yang tidak. Ya, tidak boleh ada yang tidak. Nah, ini Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala dalam mazhab Hanafi tadi ada 6. Kemudian berikutnya dalam mazhab Maliki. Ya, mazhab Maliki beliau menambahkan ya, berbeda dari mazhab Hanafi tadi, itu terkait dengan niat. Ya, mazhab Hanafi sama dalam konteks wudu, tidak menjadikan niat sebagai rukun. Ya, tidak menjadikan niat sebagai rukun. Nah, mazhab Maliki mengatakan yang pertama niat mandi fardu, atau niat mengangkat hadas, atau niat supaya boleh melakukan perkara yang terlarang tanpa mandi. Dan niatnya hendaklah dilakukan berbarengan dengan basuhan yang pertama. Jadi dalam mazhab Maliki di rukun yang pertama itu niat. Dia harus berniat dulu. Niatnya kalau tidak untuk mengangkat hadas,
atau niat untuk melakukan mandi wajib, atau niat untuk melaksanakan sholat. Misalnya nawaitu ghusla janabah, nawaitu ghusla fardul janabah, sengaja aku mandi wajib. Atau misalnya nawaitu ghusla janabah li rafil hadas, sengaja hadasil akbar, sengaja aku mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Atau niatnya lain lagi, nawaitu ghusla janabah listibahatis shalah, sengaja aku mandi junub untuk melaksanakan sholat. Jadi salah satu dari tiga ini. Nggak bisa niatnya mandi aja, nggak bisa. Ya, karena mandi nanti bisa mandi sunnah jatuhnya, harus mandi wajib atau mandi untuk mengangkat hadas besar atau mandi untuk membolehkan sholat. Karena kalau lupa niat Bapak Ibu, kalau dalam mazhab Maliki nanti termasuk Syafi'i juga, tidak sah. Kan kita rutin mandi nih Bapak Ibu, ya kan? Rutin mandi kan tiap pagi. Apalagi mungkin ada orang yang memang rutin mandi sebelum subuh, ya, rutin mandi sebelum subuh. Nih mohon maaf, misalnya pas malam itu dia beribadah suami istri, karena rutin mandi setiap subuh, lupa dia bahwasanya yang pas itu mandi wajib, maka tidak sah mandi wajibnya. Nah, itu pentingnya niat. Jadi niat itu maksudnya seseorang harus dalam kondisi sadar melakukan sesuatu. Jadi kalau memang rutin dia mandi setiap sebelum subuh karena habis subuh langsung berangkat kerja, nah pastikan nanti kalau mandinya mandi biasa udah aman, nggak perlu dengan niat. Tapi kalau tuh mandi junub harus disertai dengan niat. Kalau tidak, mandinya tidak sah. Kemudian yang kedua dalam mazhab Maliki juga harus berturut-turut, nggak boleh ada jeda. Ya, tidak boleh ada jeda. Kalau mandi insya Allah kayak jarang pakai jeda kan. Kemudian meratakan air seluruh bagian tubuh. Ya, sama tadi harus rata air seluruh sebagian tubuh. Nah, mazhab Maliki menambah dengan wajib menggosok-gosokkannya. Ya, tidak hanya disiram tapi wajib menggosok-gosokkannya setelah dituang meskipun dengan potongan kain. Jadi harus kemudian digosok-gosokkannya. Dan kemudian yang berikutnya dalam mazhab Maliki ini sama juga, wajib menyela-nyela rambut termasuk sela-sela jari kaki dan tangan. Itu harus dipastikan basah sela-sela antara jari kaki dan tangan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i ini hampir sama dengan Maliki. Yang pertama niat, ya, niat menghilangkan najis jika memang ada najis, dan juga termasuk niat untuk mandi junub. Kemudian yang kedua, menuangkan air seluruh kulit tubuh yang kelihatan dan juga ke bagian rambut dan bulu sehingga air sampai ke kulit yang ada di bawahnya. Jadi mazhab Syafi'i ini yang paling simpel dia. Rukunnya cuma dua, niat dan kemudian meratakan air seluruh tubuh. Bagaimanapun caranya. Jadi seorang bisa Bapak Ibu mandi junub tuh nyemplung ke kolam, bisa dia mandi junub. Mandi hujan bisa mandi junub. Intinya apa? Air rata ke seluruh tubuh. Berarti ini juga sama dengan mandi jenazah. Mohon maaf, misalnya kalau ada orang yang dia tidak paham gimana cara mandi jenazah nih, diniatkannya disiramnya semua udah sah dah. Ya, itu cara paling minimal kalau yang rukunnya saja. Saya sering mengajarkan, tidak usah terlalu dipusingkan takut salah dalam memandikan jenazah. Kadang orang itu bingung, ini gimana urutannya Pak Ustadz? Ada tidak bacaannya setiap ini setiap itu? Sebenarnya kalau yang mau yang rukun saja gampang. Yang penting rata semuanya aman. Walaupun nanti kalau kita ingin sempurnakan dengan yang sunnah, itu yang paling afdol. Baik, yang terakhir mazhab Hambali, ya kurang lebih hampir sama Bapak Ibu, menghilangkan najis atau perkara yang dapat menghalangi air sampai ke kulit. Kemudian niat, ya. Kemudian baca bismillah, dalam mazhab Hambali bismillah menjadi rukun. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh hingga ke dalam mulut dan hidung. Ya, berarti harus kumur-kumur dan masukkan air ke hidung, dan juga kemudian wajib juga membasuh seluruh bagian rambut atau bulu, baik luar atau dalam, dan baik pada laki ataupun wanita. Nah, ini yang ketentuan dalam mazhab Hambali. Jadi sebenarnya Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, rukun ini hampir sama. Kalau mau kita bedakan, paling dalam mazhab Maliki Hanafi mengatakan tidak perlu niat. Tapi mazhab jumhur Syafi'i, Maliki, Hambali, niat itu menjadi rukun. Situ aja bedanya. Kalau meratakan air di seluruh tubuh itu semuanya sama. Ya, meratakan air di seluruh tubuh semuanya sama. Maka yang paling sederhana itu mazhab Syafi'i. Dua aja rukunnya. Yang pertama niat,
Yang kedua, memastikan air rata seluruh tubuh. Nah, secara garis besar dua itu saja rukun dalam mandi wajib. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya apa sunnah-sunnahnya? Jadi minimal yang wajib itu sudah kita lakukan, kita tambah dengan yang sunnah. Yang sunnah yang pertama, mulakan dengan basuh kedua tangan. Jadi kita basuh kedua tangan kita. Kemudian setelah itu membasuh kemaluan dan membuang najis jika memang ada pada tubuh. Ya, di samping juga niat ketika membasuh dua kemaluan seperti yang dijelaskan oleh ulama Syafi'i, niatnya aku niat mengangkat janabah dari kedua tempat ini dan yang diantara keduanya. Jadi yang pertama basuh kedua tangan, kemudian bersihkan kemaluan, dan setelah itu niat untuk mandi junub. Kemudian yang kedua sunnahnya itu berwudu. Jadi yang kedua setelah tadi kita basuh tangan, kita bersihkan kemaluan, wudu dengan sempurna. Ya, wudu dengan sempurna seperti wudu untuk melaksanakan sholat. Jadi sunnah seperti itu. Sama mandikan jenazah juga gitu. Kita wudukan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga sunnahnya yaitu memang harus memastikan semua lipatan dalam tubuh itu terkena air. Kadang menurut Bapak Ibu ini ketiak ini kan kelipat nih, ketutup, harus basah. Kadang ada orang lehernya agak berlipat-lipat tuh harus basah, ya, dengan cara mengambil air dengan tangan kemudian mengusapkan ke bagian tubuh yang berlipat, ya, lipatan perut, lipatan pusar dan yang lainnya. Tapi menjadi wajib untuk air sampai ke sana. Ya, sunnahnya itu untuk memastikan, meratakan, ya, dalam artian menggunakan tangan atau yang lainnya. Tapi selama kita yakin sudah sampai, sudah basah walaupun tidak diusap dengan tangan, maka itu sudah sah. Kemudian yang berikutnya menuangkan air ke atas kepala dan menggosok-gosoknya. Jadi sunnah berikutnya, tuangkan air kepala ini digosok-gosok, ya, sebelum nanti dia membasuh seluruh anggota tubuhnya. Jadi kalau yang rukun bisa aja habis niat langsung banjur-banjur, itu rukun. Ya, habis niat banjur-banjur. Tapi kalau sunnah enggak. Cuci tangan, basuh kemaluan, wudu dulu, habis wudu dan langsung banjur-banjur. Ini dulu. Kepala ini, rambut ini dibasahi sampai kemudian yakin rata semuanya, baru kemudian menuangkan air ke seluruh tubuh, ya, sebanyak 3 kali, dimulai dari sebelah kanan 1, 2, 3, baru kiri 1, 2, 3, ada dapat sunnahnya. Nah, nanti tinggal gimana kalau nambah pakai sabun, ya itu boleh-boleh saja, tambah sabunan kemudian siram lagi, itu boleh-boleh saja. Dalilnya Rasulullah SAW, beliau selalu mendahulukan sebelah kanan dalam bersuci, ya, ini sunnah untuk mendahulukan yang kanan. Kemudian kalau terkait dengan rambut tadi, Rasulullah mengatakan di bawah setiap helai rambut atau bulu itu terdapat junub, ya, ada hadas yang harus kita angkat pada setiap rambut dan bulu. Kemudian sunnah yang terakhir Bapak Ibu yaitu menggosok-gosok tubuh dengan kedua belah tangan, ya. Kalau tadi dalam mazhab Maliki itu rukun, tapi dalam mazhab yang lain ini sunnah, ya, harus kemudian menggosok-gosok sampai dipastikan bahwasannya anggota wudhu yang dibasuhnya sudah, atau anggota tubuhnya semua sudah terkena air. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya, yaitu bagaimana tata cara yang sempurna yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mencakup tadi, ya, semua yang rukun dan sunnah tadi. Ya, saya sebutkan dalam bentuk hadis, satu hadis saja. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi junub. Dari sinilah kemudian para ulama menyimpulkan mana yang rukun, mana yang sunnah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah menjelaskan hadis terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW mandi junub. Ya, beliau mengatakan apabila Rasulullah SAW mandi junub, maka beliau mulainya dengan basuh kedua tangan. Ya, basuh kedua tangan, kemudian beliau menuangkan air ke tangan kirinya, lalu kemudian membasuh kemaluan. Jadi dengan tangan kiri Bapak Ibu, ya, tidak boleh dengan tangan kanan. Dan diikuti dengan berwudu. Ya, jadi setelah tadi dia basuh kemaluan, maka kemudian dia berwudu dengan sempurna. Kemudian beliau masukkan jari-jarinya ke bagian pangkal rambut. Tadi setelah wudhu sempurna, beliau kemudian masukkan jari-jari ke pangkal rambut, dibasahinya, disiramnya sampai bersih semuanya, sampai rata air semuanya. Setelah itu beliau menuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 tuangan. Setelah itu beliau meratakan air ke seluruh tubuhnya.
Jadi meratakan kepala 3 tuangan, kemudian meratakan air di seluruh tubuhnya, sebelah kanan dan sebelah kiri, dan akhirnya beliau membasuh kedua belah kakinya. Nah, di sini ada 2 riwayat Bapak Ibu. Jadi Rasulullah ada yang mengakhirkan membasuh kakinya, ada yang bareng. Maksudnya bagaimana? Ketika berwudu, ini ada 2 hal yang dilakukan Rasulullah. Yang pertama, ada Rasulullah ketika berwudu itu, setelah dia membasuh kepalanya, mengusap kepalanya, dilewatkan kaki, tidak langsung mengusap kaki, tapi kemudian membasuh kaki, melakukan yang lain, terakhir baru kakinya disiram. Ya, dan ini bisa kita lakukan kalau kita berada di tempat yang kita khawatir di situ ada najis. Kita khawatir di situ ada najis, maka ditutup dengan ini, ditutup dengan menyiramkan air ke kakinya. Tapi kalau kemudian aman, yakin kita ini tempat suci, tidak ada najis di situ, maka bisa saja kemudian dia berwudu dengan sempurna, mandi, selesai mandi tidak menyiram kaki. Jadi Rasulullah melakukan dua-duanya Bapak Ibu. Ada yang selesai meratakan air di seluruh tubuh, itu beliau kemudian langsung selesai. Ada yang kemudian beliau menyiram kaki terakhir setelah beliau kemudian menyelesaikan mandi junubnya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan subuh yang berbahagia ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, kalau ada yang bertanya mungkin Bapak Ibu. Ada Pak, Bu? Biasanya Ibu sering tanya biasanya. Baik, mudah-mudahan kalau tidak ada bertanya, mudah-mudahan ini sudah menjadi satu hal yang dipahami. Tapi saya yakin kalau ya kita semua Bapak Ibu, ini tentu menjadi satu hal yang mungkin sudah dirutinkan. Ya, saya yakin kita sudah sempurna. Ya, karena kalau ternyata ada yang belum sempurna itu bahaya. Ya, maka sebenarnya sederhana saja, intinya memastikan air rata ke seluruh tubuh, itu intinya. Ya, kalau yang lain ini sifatnya tambahan sunnah, itu dalam konteks sempurnanya. Selama air rata ke seluruh tubuh, maka itu sudah titik aman. Kita sudah masuk kategori tuntas melaksanakan mandi wajibnya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai di sini. Ya, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Mau nanya Bu? Ibu udah mau tutup? Ya, silakan Bu. Oke, baik ya. Dalam konteks memandikan jenazah, penggunaan air bidara itu di awal. Jadi di awal pakai air daun bidara, kemudian pakai air sabun, ditutup terakhir dengan air kapur barus. Jadi air daun bidara dulu, air sabun, air kapur barus. Tidak ada air daun bidara, tinggal 2 berarti, air sabun dan air kapur barus. Ya, jadi sunnahnya adalah dengan air daun bidara. Gimana Ustaz, perlu diganti dengan daun-daun lain? Kalau tidak ada daun bidara, tidak perlu diganti. Ya, tidak perlu pakai air daun 7 rupa itu tidak perlu. Tapi kalau dipakai juga ya tidak ada larangan, selama kita pastikan tambahan itu bukanlah benda yang najis. Kan kadang ada orang tambah air daun, bunga-bunga segala macam, itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tapi dalam konteks anjurannya, Rasulullah memerintahkan dengan air daun bidara. Jadi setelah ini Bu, tadi dibersihkan semua najisnya, kemudian diwudukan dengan sempurna, ya, barulah kemudian kita siram dengan air daun bidara. Ya, siram dengan air daun bidara, udah tuntas, baru kemudian kita mandikan dengan air sabun. Ya, air sabun tuh bisa 2, bisa sabun tuh kita tuangkan ke air tuh jadi berbusa dia, atau air putih juga cuma sabun yang kita oleskan ke tubuhnya. Jadi bisa 2. Kalau kapur barus itu tuangan ke airnya, jangan kapur barus kasih olesin ke badan, tidak perlu. Ya kan ada kapur barus sudah ditumbuk-tumbuk, tuangan ke airnya. Maka kalau misalnya yang sempurna Bapak Ibu, siapkan 3 ember. Ya, siapkan 3 ember. Ember pertama dikasih daun bidara. Kalau mau cari yang ekstraknya sudah ada orang jual itu. Kalau enggak ya yang masih asli itu dihalus-haluskan ya, ditumbuk-tumbuk biar ini kacau-kacau kan.
kadang kalau diinikan ada akan berbusa dikit dia, ya kalau diinikannya. Air yang kedua tadi pilihannya bisa air putih saja, sabunnya yang terpisah atau sabunnya dikasih ya ke air yang kedua itu. Yang ketiga air kapur barus itu sudah kita tuangkan ke situ. Nah, masalah duduk tadi, ketika ini masalah mayat ya. ya. Jadi kalau dia sudah duduk dan setelah itu sudah selesai, tidak perlu, ya. Saya katakan tidak perlu bukan berarti tidak boleh. Jadi kalau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika mandi, dalam konteks mandi, memang Rasulullah tidak pernah kemudian melakukan wudhu setelah mandi. Kenapa? Karena Rasulullah selama mandi beliau tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu. Ya, tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu. Nah, sama jenazah tadi kan gitu juga, ketika memandikan jenazah. Sebenarnya kalau sudah yakin maka ibu mandikan jenazah itu nanti pastikan ada yang keluar dari kubur dan duburnya lagi. Nah, kalau ada mandikan lagi. Nah itu dia. Tapi kalau memang udah pasti udah selesai mandi tidak ada keluar lagi, kan tidak ada lagi najis yang keluar, sebenarnya tidak perlu lagi diwudukan. Tapi sebagian orang ada yang buat wudhu itu di akhir, maka tidak masalah. Ya tidak ada larangan. Ya, saya katakan tidak perlu bukan berarti tidak boleh. Jadi wudhu itu di awal, sunnah wudhu itu di awal. Jadi kalau ada yang mau nambah wudhu di akhir, pastikan di awal diwudhukan dulu juga. Ya karena sunnah itu wudhu di awal, diwudhukan, baru mandi dengan sempurna. Kalau nanti selesai mandi itu Bu, ya cek lagi kubur dubur, kan kadang pakai kain ya kita ini, udah bersih sudah selesai. Ya selesai berarti sudah selesai mandi jenazahnya, enggak diwudhukan enggak apa-apa, mau ditambah wudhu juga enggak apa-apa. Nah jadi bebas-bebas saja. Ya karena apa? Karena jenazah ini kan dia enggak mau sholat segala macam. Ya dia, kalau kita kan perlu wudhu lagi, khawatir ternyata nanti ada hal yang betul. Jenazah enggak, selama sudah dimandikan ya sudah. Ya itu dia sudah suci. Bahkan kalau ternyata ada yang keluar terus ya, maka udah disumpel aja. Karena enggak mungkin lagi. Sama kayak orang istihadah tibanya. Memang keluar terus maka disumpel. Mungkin ada orang yang memang ada penyakit sehingga dari kubur dan duburnya ada sesuatu yang keluar, dibersihkan keluar lagi, maka cara disumpel. Ya ditutup supaya dia kemudian tidak keluar, karena kalau enggak nanti ngafanin payah. Nah, pas ngafan itu termasuk darah itu Ibu harus benar pastikan, minta sama dokter untuk diperbantu aman ya, jangan sampai nanti kain kafan itu kotor, kotor karena darah atau kotor karena kotoran ya, itu yang harus dipastikan seperti itu Ibu. Kalau tangan itu oh ini ya, untuk tangan sama juga ya, dia sebenarnya tidak ada perintahnya, tapi sekali lagi tidak ada perintah bukan berarti dilarang ya, seperti ini maksudnya. Mau diluruskan monggo, mau dilipat juga monggo, tidak masalah ya. Yang penting jangan posisi yang itu posisi yang digunakan oleh agama lain. Kayak gini misalnya kan, itu kan tidak bagus, tidak boleh ya. Jadi kalau bersedekat gini sebenarnya sebagai mengatakan tidak perlu, karena tadi itu kan posisi untuk sholat. Ya tapi kalaupun ada yang buat seperti itu tidak masalah, ini kan posisi yang sifatnya menjadi ciri khas agama kita. Yang tidak boleh itu kalau posisi tangannya menjadi ciri khas agama lain. Ya kayak gini misalnya kan, kalau Fir'aun itu kan gini posisinya. Itu tidak boleh kayak gini itu. Tapi kalau misal diginikan atau lurus biasa saja, maka itu tidak masalah. Ya tidak masalah. Tapi pastikan Bapak Ibu, kalau memang sudah kaku, kadang ada sebagian memang tangan itu udah kaku lurus, jangan dipaksakan. Itu yang sering bahaya itu ya. Jadi sebagian karena terlalu fanatik, mohon maaf gitu ya, tangannya udah kaku lurus, harus disedekapkan, tidak perlu. Karena tangan kalau jenazah itu udah lama, ini kan darah itu tidak mengalir lagi, udah kaku dia, jangan dipaksakan diginikan ya. Atau yang sebaliknya, tangannya memang udah terlanjur diginikan, payah diluruskan lagi, maka tidak usah dipaksa luruskan. Jadi intinya posisi tangan ini tidak usah terlalu dipermasalahkan ya, lurus boleh, disedekahkan boleh juga. Ada ini kalau di rumah sakit itu kejadian kalau ada lapor mayatnya kaku itu nanti dikasih air panas. Oke, kalau bisa dipastikan ada cara untuk melemahkan lagi boleh, tidak masalah
Takutnya tadi ada orang tak paham, kalau dipaksa bisa patah nanti tulang. Jadi jenazah ini Bapak Ibu harus diperlakukan seperti perlakuan orang hidup. Tidak boleh perlakukan secara kasar. Kalau meninggal nih apa? Tidak boleh. Harus diperlakukan seperti perlakuan orang hidup. Tadi kalau tidak bisa diluruskan dengan baik, dengan mudah ya sudah. Tapi kalau ada misalnya cara mudah meluruskan, tidak masalah juga. Ya, tergantung nanti. Yang penting pastikan tidak menyakiti jenazah. Baik, itu Bu ya. Cukup Bu. Baik ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf. Kita tutup berhamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.